Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akhwatul iman, kita bersyukur kepada Allah di samping wais dari jarak yang cukup lumayan 8 kilo. Maka di situ ada Ustaz Hofa dan ada teman-teman kami yang lain. Semangat dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan. Karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa siapa sih ahli ibadah ini, supaya orang tahu. Dikira orang ahli ibadah ini orang yang selalu di masjid terus, itu iya mungkin. Tapi ahli ibadah ini kata Nabi apabila mereka sanggup melaksanakan 4 hal. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi menyatakan ittaqil maharim takun abadan. Jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Sebagian orang kadang berada di saf depan ketika melakukan sholat. Tapi di sisi lain dia berbuat maksiat. Judi masih jalan terus, kadang ando-andoro. Banyak perkara-perkara yang mereka tidak sanggup meninggalkan. Ini bukan ahli ibadah. Ahli ibadah ini orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau ketika mendapat makanan dari pembantunya, sepotong roti, dia tidak tahu makanan ini dari mana dan tidak perlu tanya. Tapi pembantunya mengatakan bahwa aku ini diberi oleh seseorang yang dulu saya pernah jadi dukun-dukunan. Padahal saya tidak ngerti perdukunan. Aku menipu waktu itu dan saya tidak mengerti. Tiba-tiba orang itu memberikan roti dan roti ini kuberikan kepada. Mendengar ini Abu Bakar langsung mencolokkan jarinya ke mulutnya, mengeluarkan semua apa yang ada di dalam perut. Khawatir kemasukan barang haram. Ini orang ahli ibadah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Seandainya nyawaku harus ikut keluar dengan makanan ini, aku siap. Itu menunjukkan kesempurnaan iman Abu Bakar. Karena Nabi memberikan ancaman man nabata sukhti, man nabata minas sukhti fannaru awla. Barang siapa yang tumbuh darah dagingnya dari hasil haram, maka yang lebih patut makan daging orang itu adalah api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wardo bima qasamallahu lak takun ahnanas. Ridholah terhadap pembagian dari Allah, maka kamu akan menjadi manusia paling kaya. Karena itu keliru kalau ukuran kekayaan itu di harta, di jabatan, di kedudukan. Kekayaan itu dalam hati. Rasulullah walaupun rumahnya 5x5, sempit mungkin, tapi ternyata beliau manusia paling kaya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini merupakan pembagian dari Allah. Bahkan beliau menganjurkan untuk melihat ke bawah untuk masalah nikmat. Jangan melihat ke atas. Kita boleh melihat ke atas itu kalau di bidang ibadah. Sementara kita ada kekeliruan. Di bidang ibadah kita melihat ke atas, ke bawah, sementara di bidang harta kita melihat ke atas. Ini jadinya kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu sifat qanaah ini kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntung orang yang mendapat hidayah Islam. Mungkin rezekinya ini apa adanya, tapi dia merasa puas terhadap pemberian Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ahbib warda bima qasamallahu lak takun abadan nas. Takun akhnan.
Wa aksin ila jarik takun mu'min. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga, maka kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna. Berapa banyak di antara kita yang bertetangga kadang, mohon maaf, kurang baik. Padahal dengan orang lain baik, dengan temannya, dengan teman sepekerjaannya, sekantornya, Masya Allah. Tapi begitu dengan tetangganya, malah jadi musuh bebuyutan. Padahal Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim baitahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetangga. Sampai-sampai tetangga ini akan mendapat warisan. Begitu keterangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, wa akhribalin nas kama tuhibbul nas wa la tuksirid dhahik fa inna kasratat dhahik tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kita tahu bahwa Rasulullah ini terbanyak senyum. Sesekali beliau tertawa dengan para sahabat, tapi ternyata beliau dalam hidupnya banyak menangis. Padahal dosanya sudah diampuni, derajatnya ditinggikan. Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad. Tapi beliau pernah mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamun ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsir. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui tentang kehidupan akhirat ini, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena itu orang yang terbaik adalah orang yang banyak meneteskan air mata di kala malam. Bagaimana praktek Rasulullah SAW di kala tahajud. Sementara kita yang mungkin terlalu banyak berlumur dosa, banyak kemaksiatan, kadang-kadang kita terlalaikan. Karena itu Nabi berpesan kepada salah seorang sahabat, di antara pesan itu, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu, maka akan berguguran kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Dan Allah akan semakin cinta kepada. Tangisi dosamu, kamu akan selamat. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.